ini diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara berjamaah. Pasalnya, sholat berjamaah akan mendapat pahala 27 derajat. Namun tak semua mengerjakannya secara berjamaah. Ada yang memilih untuk sholat sendiri. Lalu benarkah sholat sendiri itu dipengaruhi oleh syaitan? Apa yang akan terjadi jika kita sholat sendiri? Dan bagaimana menghindari pengaruh setan dalam sholat? Simak ulasannya dengan sholat sendiri itu pengaruh setan. Orang yang melaksanakan sholat sendirian ternyata benar terpengaruh oleh bisikan syaitan. Mereka sebenarnya bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama di rumah ataupun di mana saja. Namun mereka memilih sholat sendiri. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada 3 orang di sebuah perkampungan atau lembah, mereka tak mengerjakan sholat berjamaah, maka mereka telah dipengaruhi syaitan. Oleh karena itu, kalian wajib mengerjakan sholat berjamaah. Sebab hanya kambing yang terpencil dari kawanannya yang akan menjadi mangsa serigala. Hadis riwayat Abu Daud. Setan akan selalu membisikkan godaan agar manusia terjerumus dalam kemaksiatan. Hal itu tentu saja mereka lakukan agar manusia mengikuti jejak yang sesat. Setan tak akan menyerah untuk menggoda manusia walaupun rajin beribadah. Hal itu adalah bagian dari janji iblis untuk menyesatkan manusia. Janji itu termaktub dalam Al-Quran. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Setan mengganggu saat sholat. Sholat sendiri juga akan memudahkan setan untuk mengganggu konsentrasi kita. Gangguan itu seperti salah membaca ayat, pikiran melayang kemana-mana, atau lupa jumlah rakaat. Hal lain yang menjadi gangguan setan adalah melakukan gerakan tambahan. Gerakan tambahan yang dimaksud seperti menoleh ke kiri dan ke kanan, padahal belum salam. Hal ini sesuai hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Salah satu setan yang akan mengganggu saat sholat dengan mengacaukan bacaan kita bernama kinzib. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Abil As datang kepada Rasulullah dan mengadu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah hadir dalam salatku dan membuat bacaanku salah dan rancu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itulah setan yang disebut kinzib. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka meludahlah ke kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Aku pun melakukan hal itu dan Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. Menghindari pengaruh setan. Agar terhindar dari gangguan setan saat sholat, para ulama menyarankan kita untuk membaca istighfar dan al-mu'awwizatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sholat adalah tiang agama, sehingga setan akan melakukan segala cara agar tak melakukan perintah itu. Oleh karena itu, jika kesempatan masih diberi, hendaklah kita melaksanakan sholat berjamaah. Hal ini tentu untuk menghindarkan kita dari bujuk rayu setan. Karena sesungguhnya setan tempatnya di neraka dan memiliki perilaku yang buruk. Nah sahabat beriman, itulah sholat sendiri yang ternyata dipengaruhi oleh setan. Mereka menggoda manusia agar tak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal itu sebagai salah satu jalan untuk melancarkan misinya. Misi tersebut adalah mengajak manusia untuk sesat dan menemaninya di neraka kelak. Hal ini sesuai firman-Nya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis menjawab, "Demikian kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."
Al-Quran Surah Sya'ad ayat 80 hingga 83 adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.